Sebelumnya pemirsa, seorang anak berusia 4 tahun bernama Bilkis asal Makassar, Sulawesi Selatan juga diculik dan dijual ke Jambi oleh sindikat perdagangan orang. Bilkis akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di kawasan suku anak dalam di Jambi. Inilah detik-detik Bilkis dibawa kabur oleh seorang wanita bersama dua anak lainnya yang terekam dalam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggandeng Bilkis dengan terburu-buru sambil terus menoleh ke arah belakang seolah ingin memastikan semuanya aman. Peristiwa tersebut terjadi saat sang ayah sedang bermain tenis di Taman Pakui Sayang, Makassar. Informasi hilangnya Bilkis pertama kali beredar luas melalui media sosial dan grup WhatsApp pada 4 November 2025 silam. Atas laporan kehilangan yang dibuat orang tua Bilkis, Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan bergerak cepat mencari keberadaan Bilkis. 4 hari berselang, polisi berhasil menemukan bocah 4 tahun yang hilang diculik selama sepekan itu. Korban ditemukan polisi di Provinsi Jambi dalam keadaan selamat. Penculikan balita ini melibatkan 3 orang yang semuanya sudah ditangkap. Pelaku menjual korban seharga 3 juta rupiah di media sosial. Korban ditemukan di Kabupaten Merangi, Jambi setelah dibawa dari Makassar oleh seorang perempuan. Kasus penculikan dan perdagangan anak Bilkis membuka tabir sindikat TTPO dengan modus penculikan dan adopsi ilegal terhadap anak. Tim TV One mengabarkan. Ya, pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini dibongkar. Anak diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat. Dalam pengungkapan tersebut, pemirsa, polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menetapkan 10 orang tersangka. Dan sebelumnya ada di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan November, ini kasus Bilkis yang berusia 6 tahun ini juga diperjualbelikan di media sosial. Lalu seperti apa kajian kriminolog mengenai kasus TPPO balita ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Bapak Mahrus Ali dari UII. Selamat malam Pak Mahrus. Selamat malam. Baik Pak Mahrus, kita ketahui kasus yang ada di Jakarta Barat ini adalah berasal dari orang tua yang menjual anaknya. Tetapi kemudian ditemukan 3 anak lainnya dan ini belum diketahui apa yang kemudian terjadi dengan 3 anak tersebut. Secara keseluruhan, analisa Anda seperti apa? Pertama, ini kan kejahatan yang terorganisir ya. Jadi pelakunya pasti bukan hanya 1 orang. Dia nanti akan ada pembagian peran. Jadi kalau misalnya ini kan ada 10 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu nanti pasti ada pembagian peran. Siapa nanti yang akan misalnya merekrut, siapa nanti yang akan misalnya mengangkut, kemudian nanti menampung siapa, mengirim siapa, kemudian memindahkan siapa, sampai siapa yang menerima. Jadi ini adalah fenomena yang saya kira ini biasa terjadi untuk jenis-jenis kejahatan yang itu dilakukan secara terorganisir. Gitu kan. Nah, kemudian yang menarik ini kan sebetulnya adalah ada hubungan antara korban dengan pelakunya. Jadi ini kan diduga bahwa salah satu pelaku yang terlibat justru adalah ibu kandung dari anak yang bersangkutan, gitu kan. Kalau seperti itu, ini kan menjadi kajian menarik. Ibunya sendiri justru yang menjadi pelaku, mestinya kan dia melindungi. Nah, dalam kajian kriminologi, untuk kejahatan-kejahatan yang seperti ini, itu kan biasanya kejahatan itu terjadi dalam konteks aktivitas rutin. Jadi di dalam teori itu paling tidak ada 3 kriteria. Yang pertama adalah memang pelakunya sudah termotivasi untuk melakukan kejahatan. Salah satu indikatornya adalah tadi ada pembagian peran yang itu memang masif dalam konteks mewujudkan terjadinya kejahatan. Yang kedua, ini yang kedua adalah targetnya memang pas. Ini kan anak kecil ya. Ya, targetnya pas itu. Jadi pelakunya sudah termotivasi, kemudian targetnya adalah anak kecil yang dia sendiri mestinya dia adalah perlu dilindungi. Ini kan konteksnya ada relasi kuasa kan. Jadi dia sudah sebetulnya tidak punya kekuasaan dalam konteks fisik dan psikologis untuk menolak menjadi korban kejahatan. Baru kemudian yang ketiga ada namanya ini kan minimnya pengaman. Jadi mestinya ibu itu menjadi pengaman, tapi ternyata di sini justru dia tidak mampu untuk mengamankan anak untuk menjadi korban kejahatan, justru dia menjadi pelaku kejahatan. Nah, teori ini sebetulnya lazim untuk kejahatan-kejahatan jalanan, termasuk salah satunya adalah kejahatan-kejahatan yang saya juga marah, itu adalah perdagangan orang.
Baik. Indikasi pertama itu adalah perdagangan orang, tapi ada yang menarik di sini Pak Mahrus bahwa keduanya antara kasus yang ada di Jakarta Barat dan juga beberapa bulan yang lalu ya, di bulan November, ini anak Bilkis ini juga ditemukan sama-sama di Jambi, di suku anak dalam. Apakah antara kasus pertama dan keduanya Anda melihat ada keterkaitan sindikat yang sama? Bisa jadi iya, cuman yang menarik begini, kenapa kemudian ketika diculik itu kemudian ditempatkan di lokasi yang itu agak jauh dari jangkauan media ya, di Jambi itu kan. Itu kan berarti kan itu nanti ada pengawan yang itu memang relatif tidak ada. Jadi ketika pengaman itu tidak ada, pengaman ini kan bisa banyak hal, bisa orang, bisa benda, bisa lokasi, bisa macam-macam lah itu kan. Ketika pengaman itu tidak ada, maka kejahatan itu akan mudah terjadi itu kan. Nah, misalnya yang Bilkis tadi arahnya juga di Jambi, kemudian yang Jakarta Barat juga arahnya di Jambi. Kenapa? Bisa jadi di lokasi itu pelaku bisa dengan mudah melakukan transaksi bisnis dalam konteks misalnya melakukan eksploitasi terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang. Kemudian dari 10 orang tersebut ini masih didalami, ada atau tidaknya warga suku anak dalam di situ. Tapi kalau Anda melihat apakah memang ada sosok tersendiri yang kemudian ini dalam tanda kutip merekrut begitu ya, mencari anak-anak dan juga menjadi perantara dan diantarkan ke suku anak dalam atau bagaimana Pak Mahrus? Jadi dalam konteks perdagangan orang, memang itu ada pembagian peran. Jadi pelakunya tidak akan mungkin tunggal itu. Jadi nanti itu kan ada yang khusus merekrut, ada yang khusus mengangkut, ada yang khusus menampung, sampai nanti ada yang khusus menerima. Tetapi di situ satu dia menggunakan ancaman kekerasan atau misalnya menggunakan kekerasan atau bahkan penculikan bisa disekap. Jadi kalau tadi misalnya itu jangan dilihat sebagai tindakan yang sifatnya sendiri, enggak. Walaupun misalnya tiap individu yang 10 tadi itu melakukan tindakan yang berdiri sendiri, tapi dia sebetulnya sudah ada pembagian peran yang disepakati dalam konteks misalnya untuk melakukan semacam ini kan untuk mengelabuhi penegak hukum bahwa ini sebetulnya bukan perdagangan orang, padahal ini adalah perdagangan orang. Itu salah satu ciri yang menonjol di perdagangan orang. Pembagian perannya sudah kentara di situ, bukan? Baik, kenapa anak-anak yang kemudian ditemukan ini mayoritas berada di usia 10 tahun ya Pak Mahrus ya? Apa yang bisa dianalisa dari sini? Satu, dia kan sebetulnya tidak punya kemampuan fisik maupun psikis untuk melakukan pembelaan terhadap upaya-upaya yang bisa menyerang dirinya sendiri kan. Jadi kalau anak itu kan rentan untuk dijadikan sebagai korban kejahatan, maka anak itu kan dengan mudah ya menjadi korban kejahatan. Kalau misalnya orang dewasa itu kan dia tahu, feelingnya juga tahu bahwa dia nanti akan jadi korban kejahatan. Tapi kalau anak kan dengan mudah itu. Makanya kan kerentanan ini dijadikan dasar oleh pelaku untuk melakukan aksi-aksinya agar terjadi perdagangan orang. Baik. Baik, terima kasih atas analisa yang Anda berikan di Kabar Utama, Pak Mahrus Ali, kriminolog dari UII. Terima kasih, selamat malam, Pak Mahrus. Selamat malam. Sama-sama.